Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Kakak Media dimanapun kalian berada? Semoga kita semua senantiasa tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Senang sekali saya Muhammad Andis dapat berjumpa kembali tentunya dalam acara kajian rutin Kakak Media Media Kampus IAIN Kediri. Orang tua merupakan sosok yang begitu berjasa dalam diri seorang anak. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari setiap tindakan yang dilakukan oleh orang tua kita. Maka tak jarang seorang anak memiliki sifat yang sama dari orang tua mereka. Dan sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa di samping saya, yaitu Ustadz Muhammad Royan Nafis. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Semoga kita dan pemirsa di rumah tetap dalam perlindungan Allah dan tetap dalam keadaan sehat ya Mas Ustadz. Amin, amin. Pemirsa, kita selaku seorang anak yang berbakti dan juga menghormati kedua orang tua kita, terkadang merasa gelisah akibat tindakan dan kelakuan yang dilakukan oleh kedua orang tua kita. Bukan hanya itu, di zaman yang begitu pekat akan kebodohan ini, banyak orang yang belum mempersiapkan mental untuk menjadi sosok orang tua yang baik untuk anaknya kelak. Terkadang ada menjadi orang tua karena kesalahan mereka sendiri. Alhasil, tak jarang kita banyak menemui anak yang terlantarkan atau kurang kasih sayang dari orang tua mereka. Lalu bagaimana agar kita tetap bisa berbakti kepada orang tua kita? Maka dari itu, akan kita dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Royan Nafis. Monggo, tafadhal Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin amma ba'. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Kakak Media semuanya, hari ini kita membahas satu tema yang sangat menarik sekali, yakni birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Sebenarnya ini bukan tema baru. Sudah sangat banyak sekali kajian-kajian di luar sana, ustadz-ustadz, kiai-kiai itu sering sekali mengulang-ulang materi ini. Bagaimana kita itu harus berbakti kepada orang tua. Cuman permasalahannya ialah kenapa kok masih ada seperti itu. Mungkin anak-anak yang merasa lebih powerful daripada orang tuanya sehingga berani membantah. Padahal saya yakin mereka-mereka itu ya juga pasti pernah mendengar istilah ini. Ini bukan istilah asing, bukan istilah baru. Tetapi kadang masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Saya mau membuka dengan satu frasa mengenai birrul walidain, yakni orang tua adalah segalanya. Saya mau buka itu dulu. Kenapa kok saya bilang orang tua adalah segalanya? Begini, kalau misalnya orang tua itu tidak menghendaki kita ada, kita tahulah bagaimana, ya kita bisa bilang proses biologi dan seterusnya, maka kita tidak akan mungkin ada di dunia, karena itu merupakan sunatullah. Itu memang proses yang harus dilakukan. Bagaimana ibu-ibu kita itu mengandung kita selama 9 bulan, dan itu sangat luar biasa sekali, gitu. Sangat luar biasa sekali. Jadi apa yang mau saya sampaikan di sini ialah saya ingin mengajak teman-teman sekalian, bukan lagi untuk memberikan tausiah sebenarnya, karena tausiah mengenai birrul walidain itu sudah sangat banyak sekali. Yang mau melihat tausiah silahkan bisa buka di channel manapun seperti itu. Tapi saya mau mengajak lah ini kalau misalnya teman-teman sahabat Kakak Media mampir ke channel Kakak Media, saya mau mengajak teman-teman di sini
terutama kita semua itu untuk muhasabah diri gitu. Kira-kira sudah sejauh apa kita itu berbakti kepada orang tua? Ridhollah fi ridho walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Katanya Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi seperti itu. Jadi, dan ini juga hadis ini juga bukan asing lagi. Hadis ini juga sangat masyhur gitu loh. Cuman ya itu tadi yang saya sampaikan. Kalau misalnya nggak muhasabah diri, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ridhollah itu kalau misalnya kita mau mencari ridhonya Allah, maka kita juga harus memastikan apakah orang tua kita itu ridho terhadap kita. Itu kuncinya. Maka kalau misalnya orang tua itu sudah ridho dengan apapun segala kegiatan kita, insya Allah apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya selesai, semuanya beres. Loh kok bisa seperti itu pertanyaannya? Nah sekarang begini, kita di dunia ini itu manut kehendak kita atau manut kehendak Tuhan atau manut kehendak Allah. Itu satu seperti itu. Yang kedua, kita sudah sampai pada titik yang sedemikian rupa kayak gitu. Mungkin teman-teman di sini yang mahasiswa sampai bisa kuliah seperti itulah. Itu apakah effort sampean sendiri atau ada campur tangan Tuhan di sana? Atau ada campur tangan Allah di sana? Nah, ini yang seringkali kita itu lupa, Mas. Seringkali kita itu lupa. Jadi seolah-olah apa yang menjadi titik keberhasilan kita gitu ya. Sampean mungkin berhasil dalam kuliahnya sampean. Ini musim-musim wisuda, sampean bisa wisuda dengan nilai cum laude misalnya, atau setelah sekian semester perjuangan sampean akhirnya sampean diwisuda dan sampean lulus. Itu kadang kita lupa kalau misalnya ada campur tangan Allah di sana. Dan kesuksesannya kita semua ini kadang kita lupa kalau misalnya di sana ada satu doa orang tua kita yang dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi coba kita muhasabah diri. Kita coba muhasabah diri. Sudah banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan di dalam Al-Quran bagaimana anjuran kita itu berbakti kepada orang tua. Terus kemudian bagaimana kita itu menghormati orang tua. Kalau misalnya kita itu tidak bisa membahagiakan orang tua, minimal jangan membuat kecewa. Itu seperti itu. Maka kita kembalikan lagi, ini sering sekali saya kutip ya. Sering sekali saya kutip kalau misalnya saya hendak muhasabah diri seperti itu. Untuk menemukan apa sih sebenarnya tugas saya di dunia ini. Nanti kalau misalnya kita sudah tahu tugas kita di dunia, itu terkoneksi seperti itu. Ini juga sering kita baca berulang kali di dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seperti itu. Apapun yang kita lakukan, sholat kita, ibadah kita, terus kemudian mati kita, hidup kita, lillahi rabbil alamin. Lah untuk mencari lillahi rabbil alamin itu, bagaimana kita tahu bahwasanya Allah itu sudah ridho? Kita sudah lillah. Kita manut apa kata Allah, seperti itu. Tetapi bagaimana cara kita tahu Allah itu ridho atau tidak? Nah, cara mudahnya seperti apa? Lihat orang tua kita. Apakah orang tua kita itu ridho atau tidak? Kalau misalnya orang tua ridho, selesai. Semuanya itu akan enak sekali. Kemudian ini juga menjadi muhasabah bagi kita semua ya, khususnya pemirsa kakak media. Saya juga merasakan yang namanya menjadi anak, dan alhamdulillah habis ini
sebagai calon ayah seperti itu. Dan ada beberapa hal yang bisa kita persiapkan sebenarnya. Karena apa? Anak itu adalah cerminan orang tua. Saya bilang seperti ini bukan berarti saya 100% itu baik, 100% itu suci, karena yang namanya manusia itu terus belajar dan terus berkembang. Maka apa yang dialami oleh orang tua kita dulu di dalam merawat kita, kelak teman-teman semua di sini juga akan merasakan itu semua. Tuh. Kalau misalnya kita semua itu berbakti kepada orang tua, insya Allah kalau misalnya kelak kita punya anak, anak itu juga akan berbakti kepada kita. Simpelnya seperti itu, karena entah mengapa saya percaya dengan hukum kausalitas. Ada hukum sebab akibat di sana. Kalau misalnya kita berlaku A, maka nanti impact-nya B, dan seterusnya seperti itu. Maka yang buat teman-teman di sini juga, pemirsa KK Media, yang sekiranya hubungannya dengan orang tua masih kurang baik, segera minta maaf, segera perbaiki hubungan teman-teman di sini semua, sehingga nanti dunia itu akan mengikuti kita semua. Kuncinya dunia itu di situ. Ya mau nyari apa lagi? Kita hidup di dunia kalau misalnya nggak mencari ridho Allah, mau mencari apa lagi? Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini sebagai tambahan terkait birrul walidain. Tadi saya sudah menerangkan bagaimana kita itu untuk muhasabah diri kita, bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan orang tua kita. Dan yang terakhir, ini bisa juga dijadikan pegangan buat teman-teman, khususnya teman-teman yang baru saja melaksanakan wisuda, atau umumnya untuk semuanya, bangunlah hubungan yang baik. Gak cuman dengan ibu saja, walaupun di dalam hadis dikatakan ibu, terus kemudian yang terakhir ayah. Siapa orang yang harus kita hormati, derajat ibu 3 kali, bukan seperti itu. Tapi semuanya itu juga harus kita hormati, seperti itu. Kita bisa sukses kayak gini itu akibat dari didikan orang tua kita. Kenapa kok demikian? Karena kita ini belum tentu mampu menciptakan suatu anak ya yang kualitasnya seperti kita, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita melihat ada orang misalnya ya mengejek ayah kita gitu. Gimana sih, kok bapak fulan ini kok kayaknya hidupnya tidak benar. Nah itu harus kita bela. Kita belanya kayak gimana? Bapak saya itu berhasil mendidik saya sehingga saya bisa sampai pada titik ini. Saya sendiri itu masih belum belum tentu dapat menghasilkan anak yang kualitasnya seperti saya. Nah, itu yang menjadi standar kayak gitu, Mas. Sehingga ketika kita itu ingat bagaimana pengorbanan orang tua, itu bukan lagi masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi benar-benar kita itu muhasabah seperti itu. Karena kalau misalnya kita mau sukses di dunia, pesan saya cuma satu, perbaiki hubungan dengan orang tua. Insya Allah hidup teman-teman di sini pasti akan sukses. Jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait. Baik Ustadz, di sini tim kami mengumpulkan beberapa pertanyaan yang ini diajukan dari teman-teman kita. Nih, pertanyaan pertama, apakah ada hal yang perlu kita persiapkan sewaktu kita di usia muda atau mahasiswa ya, mungkin mahasiswa sekarang, ketika kelak nanti akan menjadi orang tua yang baik supaya menjadi orang tua baik untuk anak kita kelak?
Wah, oke. Sangat banyak sekali ya yang harus dipersiapkan gitu. Dan saya juga sedang dalam fase itu, dalam mempersiapkan itu semua kayak gitu. Apalagi teman-teman di sini masih mahasiswa, itu masih panjang sekali persiapannya. Salah satunya itu tadi, kalau misalnya kita itu membangun hubungan yang baik dengan orang tua kita akan tahu bagaimana cara mendidik anak-anak kita, seperti itu. Terus kemudian yang perlu diperhatikan ialah, ini semangatnya seperti ini. Mungkin ya, ada beberapa anak di luar sana itu yang sebenarnya ada saja kengeyelannya seperti itu. Mungkin ketika berdebat dengan orang tua, terus kemudian sampai muncul kalimat, saya lo nggak pengen dilahirkan, seperti itu. Itu beberapa kali saya temukan. Yang pengen melahirkan loh, ya ayah sama ibu. Saya lo nggak minta untuk dilahirkan. Nah, itu kita bisa muhasabah lagi kepada diri kita. Apa yang kita lakukan di masa lalu, itu yang akan terjadi di masa depan. Seperti itu. Maka satu, pasti mental, kayak gitu. Mental kita untuk mendidik anak agar anak itu berbakti kepada kita, maka kita juga harus berbakti kepada orang tua kita. Terus kemudian, yang kedua, semangatnya ialah mendidik anak itu agar anak tersebut itu punya rasa kedekatan dengan kita gitu. Karena mau bagaimanapun ya, ketika nanti kita itu wafat sebagai orang tua ya salah satu amal yang tidak terputus adalah doa anak kepada orang tuanya gitu. Kalau misalnya tidak memiliki ikatan emosional, maka ya gimana nanti kelak kita setelah wafat itu? Siapa yang mau mendoakan kita? Kalau misalnya yang terdekat sendiri pun darah daging kita itu tidak mau mendoakan. Terus kemudian yang ketiga terkait bagaimana kita juga perlu belajar juga sangat belajar banyak sekali bagaimana mendidik anak, mendidik pola asuh. Kita bisa belajar banyak lah untuk melihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi, bagaimana Nabi sendiri dalam mengasuh anak atau ulama-ulama kita, umur sekian sampai sekian, itu ada fasenya, kapan anak itu diperlakukan sebagai anak kecil, kapan anak itu diperlakukan sebagai kawan, kapan anak itu diperlakukan sebagai teman diskusi, seperti itu. Itu ada fase-fasenya. Jadi itu proses belajar yang sangat panjang sekali dan memang membutuhkan mental yang sangat kuat, seperti itu. Jadi seperti itu, Mas. Jadi dan selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah apakah overprotective karena sayang berlebihan itu dapat mempengaruhi pertumbuhan dari seorang anak? Oke. Apakah overprotective? Ini hanya pendapat saya ya, seperti itu. Ini adalah pendapat saya, tapi karena saya masih belum melakukan itu. Saya belum melakukan itu dan mungkin itu adalah proses belajar. Lagi-lagi itu adalah proses belajar bagaimana kita mengasuh anak. Overprotective. Jadi kalau misalnya kita itu benar-benar terlalu protect kepada anak gitu ya, apa-apa anak itu harus sesuai dengan koridor kita, tidak boleh ke kanan dan ke kiri. Yang menjadi pertanyaan ialah satu, apakah tidak kasihan? Tidak kasihannya bukan dalam artian mengekang atau gimana. Misal, na'udzubillah min zalik, kita mudah-mudahan nggak terjadi. Mungkin ketika anak kita masih kecil dan kita sudah terlalu overprotective, terus kemudian kita tiba-tiba diambil oleh Allah, seperti itu. Nah ini apa nggak kasihan? Bagaimana anak kita itu bisa survive tanpa kita? Itu kan mengarahnya ke sana. Bukan dalam artian anak itu harus lurus, kenceng, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya semuanya bergantung kepada kita dan tidak memberikan kesempatan anak tersebut itu untuk berpikir dan menentukan pilihan hidupnya, maka saya khawatir dia tidak bisa survive seperti itu dalam kehidupan. Karena ya banyak pepatah mengatakan bahwasanya kehidupan ini keras kan, seperti itu.
Jadi mau bagaimanapun juga perlu yang namanya mental kuat dan mental baja yang harus ditempa nggak cuma 1 atau 2 hari, tetapi dengan proses seperti itu. Oke. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan mengenai cemoohan akibat tidak memiliki orang tua, atau bagaimana menjadikan candaan karena tidak memiliki orang tua? Ini yang sering kali saya temukan di media sosial ya, seperti itu. Jadi ya ada ya, nggak usah saya sebut lah kayak gimana candaannya, sampean bisa atau kita mungkin bisa menemukan sendiri nanti ketika berselancar di media sosial. Menurut saya itu kurang etis, seperti itu. Kurang etis dalam artian orang yang memiliki orang tua yang utuh terus kemudian mencemooh orang yang tidak memiliki orang tua, itu dilaknat oleh Allah, seperti itu. Masuk ke dalam golongan menghardik anak yatim. Itu dijelaskan semuanya di dalam surat Al-Ma'un. Tetapi ada kalanya mungkin seseorang tersebut yang menjadi objek gitu ya, yang menjadi objek itu sudah berdamai dengan dirinya. Nah, ini jadi indikasinya adalah berdamai dengan dirinya. Dia berdamai dengan keadaan bahwasannya ya memang saya tidak memiliki orang tua dan lain sebagainya. Dan saya sudah berdamai dan sudah tidak apa-apa dengan itu semua gitu. Tapi ini bukan untuk konsumsi publik. Karena kalau misalnya untuk konsumsi publik masih banyak di luar sana yang belum berdamai. Kita bisa ambil contoh saja lah, mungkin yang sudah berdamai. Ada yang namanya stand up komedian Marcel Widianto, seperti itu. Marcel Widianto itu di dalam materi stand up komedinya itu membawa orang tuanya yang sudah meninggal, seperti itu. Tetapi di akhir dia memberikan disclaimer. Ini loh hebatnya ayah saya. Ayah saya itu sangat luar biasa sekali. Walaupun dia itu sudah wafat, tapi dia masih bisa memberikan nafkah kepada saya dan adik-adik saya dan ibu saya dengan saya yang menjadikan beliau itu materi dalam stand up komedi saya gitu. Itu disclaimer di akhir seperti itu. Maka kita harus kembali lagi bagaimana indikasi seseorang itu sudah berdamai dengan dirinya sendiri atau belum. Tapi kalau misalnya untuk khalayak umum, secara umum, apalagi yang menghardik seperti itu adalah orang yang memiliki orang tua yang utuh, itu lihat saja. Ada kalanya nanti gantian orang tuamu yang tidak ada. Karena sesuatu hal itu akan terasa lebih berharga kalau kita sudah kehilangan. Baik pemirsa kajian rutin, itu tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Royan Nafis. Mungkin untuk mengakhiri nih, untuk closing statement Ustadz, pesan-pesan yang disampaikan mungkin untuk pemirsa KK Media. Oke, simpel saja mengenai birrul walidain ini. Perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Niscaya Allah akan memperbaiki dunia dan akhirat kita. Karena sesuatu hal itu akan sangat lebih berharga ketika kita sudah pernah merasakan kehilangan. Oke, baik. Ini pemirsa kajian rutin, demikian tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Royan Nafis mengenai birrul walidain yang seperti yang disampaikan Ustadz Nafis tadi. Perbaikilah hubungan kita kepada orang tua, niscaya dunia akan Allah akan memperbaiki hubungan kita kepada dunia. Dan juga tadi disampaikan ada poin-poin yang penting, yaitu ridho fi ridho walidain. Ridho Allah mengikuti ridho orang tua. Kalau kita menjalankan sesuatu atas ridhonya orang tua, niscaya ridho Allah juga akan mengikuti kita. Baik, mungkin itu yang saja yang bisa kami sampaikan. Saksikan terus kajian rutin hanya di KK Media Kampus IAIN Kediri. Saya Muhammad Andis beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.